Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, Ustaz. Dan hari ini, pagi ini kita akan mengangkat topik tentang usia. Di dalam Islam sering kita dengar bahwa umur 40 itu menurut ajaran Islam sudah kategori tua. Ya, kalau nggak salah dari Rasulullah, dari Al-Quran, nggak tahu saya. Ya, dari Al-Quran. Al-Quran ya, sudah tua sehingga harus banyak berpikir dan beramal untuk akhirat. Tapi di pihak lain, kalau di barat kita mengenal juga life begins at 40. Ya, kehidupan dimulai dari umur 40. Maka terjadilah umur 40 itu, apalagi yang dibilang laki-laki itu puber kedua. Karirnya mulai melesat. Jadi duniawi. Nah, kira-kira bagaimana ini, Ustaz, bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya jadi kehidupan itu harus dimulai dari sejak lahir. Ya. Sejak lahir itu sudah ditanamkan nilai-nilai agama Islam dalam bentuk misalnya diperdengarkan murotal Al-Quran, ya kan? Orang tuanya sering membacakan kalimah-kalimah thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya, sampai akhirnya dia sudah mulai balita, ya mulai diajari membaca Quran, diajari sholat. Itulah mulainya kehidupan. Lalu ketika sudah balik, dia sudah mukallaf, sudah dibebani kewajiban-kewajiban, sudah harus tidak lagi dilatih, tapi sudah harus dibiasakan, dan sudah menjadi kebutuhannya. Lalu dia sholat dengan sendirinya, belajar Al-Quran sendirinya, dan sebagainya, sampai kepada umur 40 tahun. Hatta balagha arba'ina sana. Jadi sampai 40 tahun, lalu dia bersyukur pada Allah. Itu mulai dia sampai kemudian berdoa, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi dia sudah mengenal namanya bersyukur. Ya. Wahai Tuhanku, berilah ilham pengetahuan padaku untuk selalu bersyukur atas nikmat, dan juga kepada kedua orang tua, dan perbaikilah dalam keturunan-keturunan menjadi orang-orang yang kaya. Dan ada juga di ini surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Tapi juga ada di surah An-Naml ayat 19. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini doanya Nabi Sulaiman. Dia bersyukur dan juga selain selalu bersyukur juga wa an a'mala sholihan, melakukan amal-amal kebaikan yang tardohu, yang engkau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkan aku dengan rahmatmu di ibadika sholihin, masuk hamba-hambamu yang soleh. Nah ini sebenarnya umur 40 harus sudah begitu, ya kan? Nah, jangan umur 40 baru start baru belajar sholat. Ya sebenarnya sudah terlambat ya. Jadi belajar sholat misalnya itu sejak balita. Nah, umur 7 tahun sudah harus diajarin, dan umur 10 tahun harus sudah diberi hukuman kalau dia tidak melaksanakan sholat ya. Jadi seperti teguran yang keras itu, karena sesungguhnya kalau sejak kecil sudah melihat orang tuanya sholat ya, kemudian ibunya itu menggunakan pakaian sesuai dengan busana muslimah, berjilbab, maka anak-anak perempuannya itu akan ikutin ibunya. Jadi kalau tunggu nanti kalau dia sudah balik baru dikenakan jilbab dengan kerudung, nggak susah. Iya, betul. Saya punya 4 anak perempuan yang kalau ibunya keluar dari rumah kan mesti pakai jilbab, pakai kerudung, pakai jilbab. Lalu anaknya yang masih kecil, meskipun baru setengah tahun, pokoknya sudah punya jilbab kan. Jadi dia itu kalau mau pergi ikut ibunya kan juga nyari jilbabnya begitu. Akhirnya sudah terbiasa. Jadi membiasakan dari kecil itu penting sekali, karena tidak mudah kalau kita memulainya setelah dewasa.
termasuk melaksanakan sholat, bersedekah, sebenarnya harus ditanamkan dari kecil. Jadi kalau orang tua bersedekah, ya memberi tetangga misalnya, jangan lupa bahwa anaknya, bukan untuk memamerkan pada anaknya, tapi untuk memberikan penanaman nilai-nilai sosial, kedermawanan. Anaknya melihat orang tuanya memberi, terus tetangganya matur nuwun, anaknya itu nanti akan meniru. Jadi apapun yang dilakukan orang tua akan ditiru oleh anak-anaknya. Oleh karena itu hati-hatilah di dalam mendidik anak, jangan sampai membuat percontohan atau keteladanan yang tidak baik sehingga juga ditiru oleh anak. Kalau dia meniru kebaikan-kebaikan, maka orang tua meninggal, anaknya masih meneruskan, terus dapat pahalanya orang tua ini. Nah, itulah yang namanya dzurriyyah thayyibah, yaitu keturunan yang baik-baik, seperti itu. Masih melanjutkan tentang usia. Kalau tidak salah tadi kan kalau 40 memang sudah established ya seharusnya ya. Kemudian ada penjelasan katanya kalau seorang muslim sekitar 50 apalagi 60. Kok masih sontoloyo begitu? Itu masa depannya akan celaka katanya. Indikasi iya, gitu. Betul, karena belum tentu usianya akan bertambah setelah itu. Kan umur manusia itu ya rata-rata sekitar 60, 70. Jadi kalau umur 60 itu baru belajar sholat, baru belajar Al-Fatihah, Masya Allah, dia telah menyia-nyiakan umurnya yang panjang. Jadi sedikit sekali kebaikannya. Bagaimana nanti di akhirat di hadapan Allah itu? Tapi kan sudah bertobat Ustaz, udah nggak pernah maksiat. Lah tapi kalau belum diterima tobatnya juga, amalnya juga sedikit, ya kan mengkhawatirkan. Kalau kemudian ditimbang amalnya, ternyata banyak keburukannya. Nah, oleh karena itu maka mulailah dari kecil, wahai para orang tua, para rumah tangga yang baru, pemula yang baru menikah, ingatlah kalau nanti punya anak, ya, sejak dalam kandungan sudah dikenalkan Al-Quran, ibunya banyak baca Quran, banyak berzikir, jangan dibikin susah, ya, jangan dibikin marah, jangan dibikin susah, sedih dan sebagainya, karena itu akan mempengaruhi janin yang ada di dalam tubuhnya, dalam perutnya, dan ketika lahir, bahkan ada kisah seorang yang ketika dalam kandungan sudah dikenalkan Al-Quran, sudah dibacakan di perutnya itu oleh bapaknya atau ibunya sendiri, sehingga begitu dia lahir umur 2 tahun itu sudah hafal juz 30, padahal ucapannya masih belum fasih, kan masih cedal-cedal begitu, tapi dia sudah hafal. Lalu ketika umur 5 tahun dia sudah hafal 30 juz, Masya Allah. Nama anaknya itu Husain ya. Husain Tobai. Ya sekarang mungkin usianya sudah 23 atau 24. Nah jadi kalau kita mengenalkan dari kecil, dari balita itu insya Allah ya umurnya akan berkah gitu. Memang dalam hadis disebutkan begini, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Jadi sepanjang umur itulah kita harus selalu berbuat kebaikan. Kalau kita bilang berapa umurnya, dilihat dari ketika lahir ya bertambah umur kita. Tapi kalau dilihat dari finish, dari kematian, maka berkurang umur kita. Dan kita tidak tahu ya kapan mati kita tahu kapan lahir sudah terjadi. Tapi kita tidak tahu finishnya itu apa, kita masih punya stamina untuk sampai ke finish. Jangan sampai sebelum finish kita sudah putus asa, ya, hidup kesusahan, ya, mau ke masjid malu karena nggak biasa, ya, belum bisa pakai sarung, mau ikut tadarusan malu karena belum bisa berat, ya. Akhirnya kita menghambat diri kita sendiri. Mestinya tidak boleh malu, tapi tidak mudah belajar di waktu tua itu. Kalau masih anak-anak kan ya namanya anak-anak, nggak ada yang melihat anak kecil ini kok belum bisa baca, orang namanya anak kecil. Tapi kalau sudah tua kan memang menjadi perhatian kalau hal-hal yang seharusnya
sudah dilakukan sebelumnya dahulu masih kanak-kanak, kok baru sekarang mulainya. Kenapa selama hidupnya hanya sibuk mencari harta, padahal harta itu pasti akan ditinggalkan dan bahkan akan meninggalkan kadang perselisihan di antara ahli warisnya. Ya, naudzubillah min dzalik, kalau tidak ditanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan kesyukuran, ya bisa harta itu menjadi sumber malapetaka. Ya, demikian Pak. Baik Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan pencerahan terkait usia ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya destinasi kita adalah akhirat, sehingga kita kesanalah yang menjadi fokus kita. Betul sekali Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.